Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bertemu lagi di Dangau Inspirasi Channel. Sore ini kita akan berbincang dengan Bapak Insinyur Fajri, Ya, MS. Fajri MP. Ya, Dan beliau adalah staf pengajar di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Beliau khusus staf pengajar tanaman perkebunan atau tanaman industri, sama aja ya. sama. Politeknik Pertanian tempat belajarannya orang untuk jadi praktisi ini. Beliau staf pengajar di sana khusus mengenai tanaman perkebunan. Pendidikan vokasi. Pendidikan dan vokasi. Ya, pendidikan vokasi. Baik Pak Fajri, kita akan berbincang tentang tanaman perkebunan ini. Ya, Judul kita sebetulnya adalah, atau kita titik beratnya adalah apa yang harus dikuasai, harus diketahui dengan baik oleh para petani atau pembudidaya atau pengusaha tanaman perkebunan. Wajib dia tahu. Kalau tidak diketahui ya. dan tidak diamalkan, pasti gagal. Ya. Nah, ini kita bincang Pak Fajri. Ya. Oke Pak Joni. Jadi sambil perkenalkan diri, kalau bisa kita mulai Pak Fajri, silakan. Ya. Terima kasih Pak Joni, mungkin panggil Dajon saja mungkin lebih baik karena sehari-hari orang banyak memanggil Dajon. Jadi terima kasih Dajon atas pertemuan kita pada sore hari ini. Saya Fajri, staf pengajar di bidang perkebunan pada Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Panggilan sehari-hari Awi. Panggilan sehari-hari Awi. Okay. Jadi tadi saya katakan tadi, apa yang harus dikuasai, diketahui, dipahami, dan wajib diamalkan. Ya. Kalau enggak, gagal. Ya. Nah, ini perlu kita tegaskan ini. Ya, terima kasih Dajon. Ya. Jadi kunci untuk berhasilnya kita melakukan budidaya tanaman perkebunan adalah bagaimana kita berbudidaya kepada tanaman tersebut supaya menghasilkan atau produktivitasnya baik. Nah, terutama di sini perlu ini diperhatikan seperti yang disampaikan Pak Joni tadi. Kenapa demikian? Berbeda dengan tanaman semusim. Karena tanaman perkebunan rata-rata adalah tanaman tua. Sekali kita salah dalam melakukan tindakan budidaya, ini kita akan menimbulkan kerugian belasan tahun. Karena umurnya kita menunggunya sudah lama. 6 tahun baru berbuah. Ya, nah, itu rata-rata. Ya. Jadi ini yang sangat perlu kita pahami dalam budidaya tanaman perkebunan ini. Misalnya tanaman coklat atau kakao, dia akan berbuah setelah umur 3,5 tahun. Itu pun kalau dilakukan dengan perbanyakan secara vegetatif, misalnya disambung, dicangkok. 3,5 tahun baru berbuah. Kalau untuk karet, dari biji itu 7 tahun atau 8 tahun baru bisa disadap. Baru bergetah dia. Nah, itu bedanya dengan tanaman semusim. 2 bulan sudah bisa kita panen. Kalau gagal pun bisa diulang lagi. Ya, dan biaya membeli bibitnya, membuat bibitnya tuh murah sekali kalau dibandingkan dengan tanaman perkebunan berumur panjang. Barangkali itu yang kenapa ditekankan sekali kita melakukan budaya yang baik pada tanaman perkebunan umur panjang ini. Nah, jadi yang harus dipahami betul adalah mengenai bibit atau bibit ya. Ya, jadi hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah bibit. Jadi jangan kita salah menggunakan bibit karena banyak tanaman perkebunan, tanaman tua ini yang bibitnya asal-asalan. Kalau bibitnya asalan, ya sudah tidak pasti dia tidak berbuah. Contohnya tanaman karet. Nah, kalau kita salah menanamnya, dia tidak menghasilkan latek, tidak menghasilkan getah, hanya kayunya saja yang bisa kita panen nanti. Jadi kita hanya nanam kayu. Iya, nanam kayu jadinya. Walaupun kayu bernilai ekonomis juga, tapi tujuan utama kita kan tidak nanam kayu, tapi memanen getah. Kemudian juga misalnya kakao, misalnya kan. Ya, bibitnya kalau karet ini kan bibit yang harus sertifikat juga. Ya, semua sertifikat. Semua sertifikat. Ya. Jadi jangan asalan. Jangan asalan. Ya. Jadi kita
mintalah petunjuk kepada yang berwenang. Contohnya di sini adalah Balai Benih Perkebunan. Mana penakar yang bisa menghasilkan bibit yang bersertifikat. Jadi jangan beli bibit yang murah, itu yang kita tanam. Contohnya tanaman karet. Yang banyak tanaman karet di kita dibeli di bibit di pinggir jalannya antara Pekanbaru dengan dengan Bangkinang, kan banyak menjual bibit di pinggir jalan. Nggak jelas asal-usulnya. Itu bibitnya satu batang tuh 1.500 sampai 2.000 paling banyak. Kalau yang bibitnya sertifikat berapa? Bibit sertifikat 13.000 Pak Yuni. 13.000. Jadi jangan terperdaya dengan murah awal, murah, ya. Tapi kita ternanya 7 tahun setelah itu. Ya. Kerugiannya berapa? Itu salah satu contoh itu. Begitu juga misalnya dengan tanaman sawit. Sawit. Kan perkebunan rakyat banyak nanam sawit. Banyak kebun sawit rakyat yang tidak berbuah. Dia berbunga kasalan. Karena bibit jantan yang banyak tertanam gitu. Ya, bibit yang jatuh. Ya, bibit cabutan. Sawit yang jatuh. Yang jatuh dari di perkebunan, dia dicabut, dipindahkan ke polybag, itu yang ditanam. Dijual murah. Nah, perbandingan harga contohnya bibit sawit yang bersertifikat yang terjamin itu sekarang kan sekitar 30 sampai 35.000 per batang. Kalau bibit yang asalan itu 10.000 dah bisa. Ya, artinya kan di pihak pemerintah pun wajib mengawasi. Makanya ternanya lah masyarakat. Iya, makanya tadi Balai Benih itu betul-betul kita harapkan betul mengawasi bagaimana perkebunan Balai rakyat. Pengawasan Sertifikasi. Iya. Bagaimana dia mengawasi perkebunan rakyat itu. Nah, itu dari bibit. Yang kedua dengan kopi segala macam sama. Okay. Yang kedua itu pemeliharaan. Belum. Dia di bibit juga misalnya. Ya bibit, ya. Bibit ini kan harus kita pilih juga yang tahan sama penyakit. Ya. Itu Contoh misalnya di karet, kan ada penyakit jamur akar putih. Ya. Ada nak Pak bibit yang tahan itu? Ya. Kalau ada yang tahan itu beli. Ya. Contohnya ketahanan bibit dari serangan dari hama dan penyakit. Tidak seluruh tanaman membutuhkan tahan dari hama penyakit. Contohnya tanaman karet tadi. Walaupun bibitnya bagus, tapi ada yang dia tidak tahan dengan penyakit jamur akar putih tadi. Nah, contohnya yang tahan dengan jamur akar putih misalnya klon PB260 atau klon GT itu tahan dari jamur akar putih. Berarti kita prioritas membeli bibit itu. Bibit itu ya. So kalau udah kena jab itu, kena jamur akar putih itu, satu hamparan itu susah sampai sebulan. Mau diapakan mengobatinya karena dia jamur tanah tuh. Tidak sampai sebulan dah habis. Itu wajib dipahami. Ya. Kemudian samping itu Pak Juni, ketahanan bibit dari penyakit tadi itu umumnya adalah bibit yang asalan tadi. Dia sudah terkontaminasi dengan penyakit. Nah, itu yang kita pindah-pindahkan. Akhirnya kita juga ikut menularkan penyakit. Ya, sebagai penular kita jadinya lagi. Itu banyak kejadiannya di perkebunan rakyat, dan ini yang kurang dipahami oleh petani karena dia berprinsip murah membelinya kan begitu. Kemudian yang kedua itu adalah pemeliharaannya lagi. Pemeliharaan ini pertama menyangkut dengan sanitasi di sekitar tanaman. Tidak boleh gulma yang banyak. Itu akan mengundang, kalau untuk tanaman kakao itu akan mengundang jamur akan mengundang ulat penggerek batang dulu. Akan mengundang helopeltis, akan mengundang ulat penggerek buah. Itu kalau lahannya kotor, bersama harusnya dibersihkan ya. Kemudian pembersihan lahan pun tidak harus secara total. Yang perlu dibersihkan adalah sekitar 75 cm dari batang tanaman. Itu yang penting. Jadi kan tidak berat, tidak banyak biaya. Kemudian dari dari kebersihan tadi, yang kedua menjaga iklim mikro di sekitar tanaman. Bagaimana kita memelihara iklim mikronya ini? Itu dengan tidak lembab. Kemudian cahaya matahari masuk.
Ya, artinya kan pemangkasan. Jadi bagaimana kita melakukan pekerjaan itu adalah dengan melakukan pemangkasan, kan begitu. Ini pemangkasan wajib. Wajib. Ini tanpa pemangkasan nanti untuk tanaman tertentu tidak akan menghasilkan itu. Iya. Contoh tanaman tertentu itu kan gampang aja. Kakao, kopi. Ya. Perlu dipangkas. Kelapa sawit dipangkas juga. Iya, itu pelepahnya dibuang. Pelepahnya dibuang, ya. Kelapa sawit itu dipertahankan, pelepahnya itu adalah sekitar 48 sampai 64 pelepah satu batang. 64. Ya. Berarti yang ke 65 buang. Buang lagi. Kalau bukan 65, yang di bawahnya. Itu sekalian kita melakukan panen. Kita panen itu namanya membuang 2 pelepah di bawah tandan sawit. Namanya songgo 2 namanya kan. Jadi waktu kita panen dibuang pelepahnya dulu. Udah otomatis baru dilos buah. Udah otomatis dia kita pangkas. Kenapa kita pertahankan 48 sampai 64 pelepah itu supaya seluruh daun kena sinar matahari. Kalau berlebih dia tidak kena sinar matahari seluruhnya, dia ikut makan tapi tidak menghasilkan buah. Ya, merugikan kita. Begitu juga untuk tanaman yang tanaman yang mempunyai 2 percabangan. Ada percabangan ke samping namanya, ada percabangan yang ke atas. Percabangan tunas air yang ke atas itu. Itu untuk kakao, untuk kopi itu tidak boleh ada di tanaman yang 2 itu. Terus dibuang secepatnya. Yang naik ke atas. Yang naik ke atas ya. Cabang tunas air namanya. Di tanam buah kan begitu juga. Sama dengan buah. Semua cabang-cabang yang menghadap ke langit itu pangkas. Dibuang ya. Karena dia rakus terhadap kalau makanan. Di jeruk itu ketahuan dia berduri dia. Berduri. Itu potong itu. Harus buang di jeruk. Ya. Itu. Kemudian yang ketiga baru kita melakukan pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit. Artinya pengamatan penting. Iya. Bagaimana hama penyakit di petani harus memahami. Sebelum paham dia kan harus tahu dengan. Dia tahu dia. Kalau dia petani kopi harus paham apa saja hama penyakit kopi. Yang menyerangnya kopi. Kalau tidak tahu belajar. Iya. Apa saja penyakit, apa saja hamanya. Harus bisa petani atau paham petani mana yang hama, mana yang penyakit. Tujuannya ini untuk menggunakan bahan yang digunakan untuk mengendalikan tadi. Contohnya kita menggunakan penggerek batang tadi. Penggerek batang nampak petani sembarang aja dipakai kan? Sembarang tu karena dia tidak tahu. Tidak tahu. Kalau sakit dia mungkin influenza. Lepas dibeli obat kuruk kan tidak sembuh kan? Dia harus paham. Jadi petani harus tahu betul dengan hama dan penyakit tanaman yang diserangkannya. Kalau tidak tahu pelajari. Iya. Inilah yang tidak sampai kepada petani. Informasi ini banyak yang tidak paham itu kan. Kalau tidak gagal. Iya. Contoh ini ada penyakit pituk tora di batang. Itu harus diketahui di batang dan di buah. Itu kan dari awal harus diketahui. Iya. Kalau tidak semua kebun itu akan habis pituk tora. Dalam sehari sudah bisa habis. Dia harus diketahui itu. Yang paling rentan itu kan tanaman kakao itu. Penyakit busuk buah yang separuh-separuh itu. Separuh hitam. Itu yang diserang oleh Pak Dini sampaikan tadi, Phytophthora tadi, itu sangat ganas sekali. Terutama pada kondisi musim hujan. Jamurnya kan turun tanah. Iya. Sebenarnya itu kan tidak perlu disemprot pakai fungisida. Cukup kita kendalikan dengan pemangkasan dan membuang buah busuk tadi. Ya, artinya sebelum terjadi kita kendalikan. Jangan terserang dulu. Iya. Karena kalau dia sudah masuk ke tanah, terserang, ini bisa lah. Kalau mau pakai racun pun akan rugi. Iya. Tapi tidak efektif jadinya. Tidak rugi dia. Iya, rugi. Jadi harus paham. Apalagi itu Pak Fajri, supaya petani kawan-kawan petani paham ya. Kalau dia karet usahanya harus paham. Kemudian teknik panen.
Teknik panen. Iya. Di karet teknik panen itu kan penyadapan. Kapan dipanen? Iya, penyadapan kan kalau di karet panen. Kalau di kopi matangnya panen. Kalau di kakao matangnya panen, dan teknik mengambil buah itu. Kalau kopi kita ngambil buah, kita sorot pakai tangan, gitu kan? Itu kan semua buah kan? Yang hijau, yang merah. Hijau, ya. Bertambah lagi kerja kita untuk sortasinya. Padahal disortasi dari awal kan lebih bagus. Lebih bagus. Kemudian kalau buah yang betul-betul matang panen, hanya kena sentuhan sedikit dia sudah runtuh. Tak perlu harus kita tarik itu. Kemudian juga merusak bantalan bunga tempat buah. Buah akan keluar, bunga akan keluar di sana lagi kan, di buku. Akan rusak bantalan bunga. Bantalan bunga. Akan tidak berbuah lagi. Iya, seumur hidup dia akan berbuah lagi. Ya. Kalau kakao, kita pelintir panennya. Nah, itu dah. Itu tidak boleh itu ya. Tidak boleh, rusak bantalan bunga. Pakai gunting. Jadi teknik panen perlu dipahami karet petani. Itu juga. Karet penyadapan. Sadapan. Ya, arah mana kita menyadap karet. Kalau karet disadap mulai dari kiri atas ke kanan bawah. Ya, jangan terbalik. Jangan terbalik seperti ini. Karena pembuluh latek itu letaknya dari kanan atas ke kiri bawah. Jadi itu teknik panen itu sangat perlu sekali. Kemudian tidak boleh kena kambium. Kalau di karet, kalau kena kambium batangnya nanti akan bengkak-bengkak dan tidak bisa disadap lagi. Padahal umur sadapnya lebih kurang 36 tahun. Karet itu umur sadapnya 36 tahun. Salah melakukan di awal-awalnya. Hanya umur karetnya hanya 4 tahun aja lagi. Gagal lagi. Iya. Nah, berapa kerugian? 36 kurang 4, nanti 32 tahun kita rugi. Nah, ini yang banyak dipahami oleh petani gitu kan. Penyadapan. Sebetulnya tidak petani aja, petugas wajib. Petugas wajib mengetahui. Karena petugas akan mendampingi membina petani. Ya, sebagai pendamping. Ya, wajib lah. Kalau kita bertugas di daerah kakao, pahami ya. Karena tugas pemerintah itu kan mendamping rakyat ini. Iya, bukan berbisnis dengan rakyat. Ya. Apalagi itu Pak Fadri itu yang penting Pak Joni. Pertama, pemilihan bibit, penggunaan bibit. Yang kedua, pemeliharaan tadi. Nah, yang ketiga, panen. Itu yang penting, 3 itu. Saat panen, cara panen. Cara panen. Perlakuan pasca panen? Enggak. Itu hasilnya nanti kepada kualitas mutu lagi. Tapi kalau yang 3 tadi sudah diapakan, otomatis kualitas panen sudah. Insya Allah lah ya. Insya Allah, ya. Karena tidak mungkin orang memanen buah yang muda. Tidak mungkin pula orang memanen buah yang terlalu tua. Kira ada lagi Pak Fadri untuk disampaikan ke kawan-kawan maupun petani maupun petugas. Nah, itulah pendampingan kepada kelompok-kelompok tani perlu kita giatkan lagi, perlu kita seriuslah membenahinya supaya nampak bagaimana petani kita itu bertambah penghasilannya, bertambah pendapatannya. Jadi udah 8 tahun menunggu. Ya. Udah berdoa juga. Ya. Kalau panen bagus. Tapi kalau tidak mengerti, doanya sambil berusaha. Ya. Nah, ujungnya nanti Pak Joni itu ke arah pekerjaan dinas perdagangan lagi. Ya. Baiklah Pak Fadri. Ya, Pak Joni. Ya, pertemuan kita sore ini, kawan-kawan semua, terima kasih atas perhatiannya dan mohon juga dikomunikasikan dengan para pihak. Dan terutama kepada petani, kawan-kawan petani begitu juga bagi informasi ke kawan lain. Terima kasih banyak. Itulah gunanya kita berkelompok tadi. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fadri. Ya. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.